لك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث كل ميسر لما خلق له. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kita setelah Ia mematikan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berjamaah itu penting atau tidak Bapak Ibu? Penting dan tidaknya salat berjamaah itu bisa kita lihat. Salat berjamaah memang ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, sehingga apabila dikerjakan oleh sebagian sudah menggugurkan. Itu sudah ada takdirnya. Bismillah. Masing-masing daripada kita sudah ada takdirnya. Apakah dia termasuk ahli surga ataukah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Orang banyak menggunakan hadis ini untuk keperluan dunia. Orang banyak menggunakan hadis ini untuk keperluan dunia. Maknanya ketika engkau diciptakan untuk menjadi guru, engkau akan dimudahkan untuk jadi guru. Ketika engkau diciptakan untuk jadi ustadz, maka engkau akan dimudahkan jalan untuk jadi ustadz. Ketika engkau diciptakan untuk jadi pengusaha, begitu kan, maka engkau akan dimudahkan untuk menjadi pengusaha. Jalannya mudah. Ya memang seperti itu, karena dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Masing-masing sudah ada takdirnya. Namun puncak daripada segalanya, puncak daripada itu adalah seseorang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Maka seseorang yang sudah takdirnya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal baik, amal-amal yang akan menyampaikan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh mudah, zuhur, asar, maghrib, isya mudah. Puasa Ramadan 30 hari mudah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah pun dia kerjakan. Sholat duha, sholat witir, qiyamul lail, sholat tahajud, baca Al-Quran, puasa. Jangankan puasa Ramadan 30 hari, puasa Senin, Kamis, bahkan ada namanya puasa Daud. Apa puasa Daud? 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ia pun kerjakan. Maka orang-orang yang dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal baik, itu adalah ciri dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, seseorang yang dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal buruk, seseorang yang dimudahkan untuk mengerjakan kemaksiatan, maka itu ciri tanda dia adalah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat mudah sekali. Sering orang cerita, Ustadz, saya itu kalau seandainya mau maksiat kenapa mudah sekali. Saya itu kalau seandainya mau mendapatkan duit 10 juta, 20 juta, tidak sulit. Tinggal tanda tangan sedikit
jadi cair berjuta-juta, mudah sekali. Tapi sayangnya itu tidak halal, sayangnya itu maksiat. Maka jangan bangga ketika seseorang dimudahkan untuk maksiat. Ibarat kalau seandainya orang mau mencuri, maka seakan-akan rumah itu terbuka lebar, tidak terkunci sama sekali. Seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, mudah untuk mengerjakan maksiat, jalannya mudah, dan sulit untuk mengerjakan kebaikan. Puasa sulit, sholat fardu sulit, amal-amal lainnya sulit. Maka jangan bangga, harus introspeksi diri. Harus sadar bahwasanya orang yang seperti itu adalah orang yang ciri-ciri tanda dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita introspeksi diri, kita muhasabah diri kita. Karena kata sahabat Umar apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang. Tanyailah diri kalian sekarang sebelum nanti kalian akan dihisab pada hari kiamat, sebelum kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita koreksi diri kita tanya diri kita, termasuk golongan yang manakah kita? Apakah golongan yang pertama yang dimudahkan untuk mengerjakan amal baik, atau golongan yang kedua yang dimudahkan untuk maksiat dan disulitkan untuk mengerjakan kebaikan? Ustadz, kalau dipikir-pikir, kalau sepertinya nampaknya saya kok termasuk golongan yang kedua, mudah untuk maksiat, sulit untuk mengerjakan kebaikan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ternyata seperti itu, maka caranya adalah banting setir dari kiri ke kanan. Kalau seandainya ada keinginan untuk maksiat, maka tahan diri kita untuk tidak bermaksiat, dan kita paksakan diri kita untuk mengerjakan kebaikan. Sulit puasa, paksakan diri kita untuk puasa. Sulit untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu, maka paksakan diri kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sulit untuk membayar zakat fitrah, maka paksakan diri kita untuk membayar zakat fitrah dan amal-amal soleh lainnya. Dan ketika ada keinginan untuk mengerjakan keburukan, kemaksiatan, maka tahan, jangan dilanjutkan. Seperti itu. Maka kata ulama seperti orang beriman, kalau dia masuk neraka itu kebangetan. Orang beriman kalau dia nanti masuk neraka itu kebangetan. Bagaimana tidak kebangetan? Kata Nabi Muhammad SAW, ketika seorang beriman berniat mengerjakan kebaikan, lalu tidak jadi, maka akan dituliskan baginya satu pahala yang sempurna. Lalu kalau seandainya dia jadi mengerjakan kebaikan yang sudah dia niatkan, maka akan dituliskan baginya 2 kebaikan, dan dikali dengan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka akan bisa berniat mengerjakan kebaikan yang jadi maka 1 pahala. Kalau dari maka 2 pahala. Bila seseorang berniat untuk mengerjakan keburukan, niat saya nanti ingin bertobat, saya nanti ingin zina, saya nanti ingin tidak puasa di hari ke-28, dan ternyata tidak jadi dikerjakan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi dia 1 pahala. Niat mengerjakan maksiat gak jadi, maka dituliskan 1 pahala.
doa kita, Allah ijabah permintaan kita, dan akhirnya bahkan sekarang kita sampai ke hari ke-25 bulan Zulhijjah. Dan dikarenakan kita masih dalam suasana bulan Ramadan, masih dalam bulan suci Ramadan, maka tema yang akan saya bawakan pada bulan ini itu tentang standar puasa. Standar puasa. Nah, jadi yang akan saya sampaikan adalah standar puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap segala sesuatu itu ada standarnya. Ketika dia sesuai dengan standar akan mudah diterima. Kalau kita membuat proposal, kita mendaftarkan diri kita dalam satu lembaga, maka pasti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya lamaran kita diperhitungkan. Kan seperti itu. Nah, kalau seandainya standarnya saja, syaratnya saja tidak terpenuhi, bagaimana mungkin akan diperhitungkan? Jangan kamu diterima, diperhitungkan saja tidak, syaratnya tidak sempurna, dilengkapi dulu. Kan seperti itu. Nah, maka dalam ibadah pun lebih. Kalau dalam masalah dunia saja ada standarnya, maka dalam ibadah itu ada standarnya. Sehingga kalau seandainya ibadah kita sudah sesuai dengan standarnya sampai kepada derajat yang paling rendah standar daripada ibadah kita supaya diterima, maka ada harapan puasa kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kalau seandainya puasa kita tidak sesuai dengan standar, maka tidak ada harapan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka pagi hari ini saya tidak akan membahas bagaimana cara berpuasa, bagaimana trik-trik supaya puasa itu pahalanya full dan sebagainya. Tapi saya akan membahas minimal standar puasa, gitu saja. Standar puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan disediakan. Kita menjelaskan tentang hukum puasa. Wa huwa as-shaum syar'an imsakun an muftirin. Puasa bahasa Arabnya itu siam atau shaum. Siam atau shaum. Puasa atau siam itu artinya apa? Artinya adalah imsakun an muftirin. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu? Sesuatu seperti membatalkan puasa yang akan kita bahas tadi. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa biniyatin maksusatin. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan. Ini digarisbawahi. Yang niat disyariatkan dalam ibadah, salah satu tujuannya adalah untuk membedakan yang mana namanya ibadah, yang mana namanya kebiasaan. Orang tidak makan, tidak minum, belum tentu dia berpuasa. Banyak orang yang nggak makan, nggak minum, seharian tidak makan, seharian tidak minum, karena pantangan. Seharian tidak makan, tidak minum, mungkin karena tidak punya uang. Maka apakah orang mungkin maaf, kalau ada orang miskin tidak punya apa-apa bagaimana? Dia tidak makan selama 3 hari, apakah dia dianggap puasa? Belum tentu, maka dilihat niatnya. Kalau dia niatnya untuk puasa, maka jadi puasa, ada pahalanya. Namun kalau seandainya tidak ada pahalanya, meskipun berhari-hari dia tidak makan, tidak ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, meskipun berhari-hari dia tidak makan, tidak minum, maka tidak ada pahalanya. Masya Allah. Karena kajian bulan Ramadan ini akan ada kering menggolnya seperti ini. Baik. Nah, maka niat ini juga berlaku dalam masalah lain. Niat itu disyariatkan dalam
siwak. Nah, siwak itu termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW apa tentang siwak? Satu sholat yang dikerjakan dengan siwak itu lebih baik 70 kali lipat daripada sholat yang dikerjakan tanpa siwak. Dalam hadis lain, satu rakaat yang dikerjakan dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan tanpa siwak. Kalau tadi sholat subuh, Bapak bersiwak, saya di depan tidak bersiwak, maka subuh kan 2 rakaat, berarti sholat Bapak 20 kali lipat, berarti 140 kali lebih baik daripada sholat saya ketika Bapak bersiwak. Itu ibadah siwak. Siwak memiliki 70 kelebihan. Siwak memiliki 70 keutamaan. Di antaranya adalah akan dimudahkan untuk mengingat kalimat syahadat, mengingat kalimat tauhid ketika nanti di akhir hayatnya, dan akan dimudahkan untuk mengucapkannya. Kan itu tujuan kita sebenarnya, Pak. Kita pengen sekali nanti. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka akan masuk surga. Nabi menggunakan kalimat dakhala. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya dakhala yadkhulu, ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini diucapkan untuk zaman yang sudah lampau, dan fi'il mudhari' itu digunakan untuk zaman yang akan datang atau yang sedang terjadi. Nah, Nabi dalam hadis ini menggunakan lafaz dakhala, fi'il madhi. Fi'il madhi kegunaannya untuk zaman yang sudah lampau. Namun Nabi mengatakannya untuk zaman yang akan datang. Kan masuk surga itu nanti, bukan yang lampau. Tapi nanti setelah adanya kematian dan sebagainya baru masuk surga. Nabi menggunakan fi'il madhi yang untuk zaman lampau, beliau gunakan untuk zaman yang akan datang. Maka kata ulama apa? Ketika fi'il madhi yang harusnya digunakan untuk zaman lampau digunakan untuk zaman yang akan datang, maka kata ulama untuk menunjukkan bitahaq syai', menunjukkan kepastiannya suatu perkara. Maka seakan-akan Nabi di sini mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka pasti kata Nabi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita untuk dapat mengucapkan di dalam hayat kita. Amin. Itu yang kita inginkan. Maka termasuk kemuliaan, termasuk keutamaan bersiwak, fadilah bersiwak adalah ketika nanti di akhir hayatnya akan dimudahkan untuk mengingat, akan dimudahkan untuk mengingat kalimat tersebut, dan akan dimudahkan untuk mengucapkan. Masya Allah, itu fadilah terbesar daripada siwak. Baik, maka masuk dalam pembahasan siwak. Siwak itu tidak harus menggunakan kayu arok. Kayu arok biasa. Kayu siwak itu dijual di markas-markas orang tabligh, biasanya dijual 10.000, 12.000. Namanya siwak itu paling afdol, paling banyak pahalanya ketika menggunakan kayu arok namanya. Kayu arok. Itu bisa Bapak temui di Masjid Agung, itu banyak nanti siwak itu. Paling utama, paling banyak pahalanya dengan menggunakan kayu arok. Namun siwak itu tidak harus menggunakan kayu arok. Siwak itu bisa didapatkan keutamaannya dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya kasar. Sifatnya kasar. Contohnya apa? Begini. Maka sebelum sholat, kalau Bapak Ibu tidak punya siwak, ya, ada yang minta untuk perkara dunia, itu kita kalau seandainya memang gak ada uang untuk beli siwak, maka bisa gunakan baju kita itu untuk bersiwak. Maka sebelum sholat sembunyi sedikit, kita akan jorok mungkin kan. Maka pahala sholat yang Bapak Ibu kerjakan 70 kali lipat lebih baik, lebih banyak daripada orang yang sholat tidak bersiwak. Maka siwak itu bisa menggunakan sesuatu yang sifatnya adalah kasar. Ustaz, saya punya suami kasar, Ustaz, apakah bisa digunakan untuk bersiwak? Itu lain. Jadi ini benda. Baik.
sekarang bapak ibu kan gosok gigi tiap hari, pagi sebelum subuh, sebelum sholat subuh, nanti pagi hari sebelum berangkat kerja, nanti siang hari ketika mulut sudah agak bau, nanti sore hari ketika mandi, nanti malam sebelum tidur. Nanti 5 kali dalam sehari bapak ibu bergosok gigi. 5 kali dalam sehari bapak gosok gigi. Nah, sekarang apakah itu ada pahalanya? Setelah mengetahui bahwasanya itu termasuk bersiwak, termasuk bisa digunakan untuk bersiwak, apakah 5 kali bapak ibu gosok gigi dalam sehari itu ada pahalanya? Maka disitulah gunanya niat. Niat itu disyariatkan untuk apa? Untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Dikarenakan selama ini mungkin kita 5 kali sehari gosok gigi, tapi tidak berniat, maka tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, gosok gigi kita akan ada ibadahnya kapan? Ketika ada niat. Oleh karena itu kita gosok gigi niat. Saya niat sunnah bersiwak, maka pagi gosok gigi niat bersiwak. Saya niat sunnah bersiwak. Siang, sore, malam pun seperti itu. Ketika gosok gigi niatkan saya niat sunnah bersiwak, maka itu ada pahala. Dan begitu juga nanti ketika mau sholat, ya, tidak ada siwak pakai ini. Saya niat sunnah bersiwak, maka pahalanya untuk akibat lebih utama daripada orang yang sholat tanpa siwak. Seperti itu. Bahkan tangan ini kan kasar ini. Tangan ini kan kasar. Kalau dimakan mungkin kalau tangannya bapak-bapak yang kerjanya agak keras gitu kan kasar ini. Jadi dia bukan bersiwak aku. Nah, saya kalau tangan sendiri tidak bisa, meskipun kasar sekali nggak bisa. Ya, tangan orang bisa, tangan sendiri nggak bisa, karena siwak itu siwak artinya selain engkau. Nah, maknanya adalah menggunakan sesuatu daripada selain kita. Maka jari sendiri tidak bisa. Kalau jari temannya bisa. Jadi, makasih Pak. Jangan. Biar begitu. Nah, maka itulah fungsi niat. Salah satu fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Begitulah praktiknya dalam puasa. Ketika ada orang berlama-lama tidak makan, tidak minum seharian, apakah ada pahalanya? Tidak. Ketika tidak ada niatnya, akan menjadi pahala ketika diniati untuk berpuasa. Oleh karena itu, salah satu syarat yang pertama, definisi puasa adalah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya, biniyatin maksusatin, dengan niat yang dikhususkan. Kalau seandainya tidak ada niatnya, maka tidak ada puasa. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan, jami'an naharin di sepanjang hari, dari mulai terbitnya fajar shadiq masuk waktu subuh sampai nanti tenggelamnya matahari, itu baru dinamakan puasa. Kalau cuma sampai azan zuhur, itu bukan puasa namanya. Kalau sampai azan asar, bukan puasa namanya. Tidak ada pahalanya. Daripada ditinggalkan semuanya, jadilah, ya kan? Meskipun tidak bisa maghrib sampai asar, jadilah, kan begitu. Itu tidak ada pahalanya, bukan tidak dia maka sebagai puasa dan tidak ada pahalanya. Kalau anak kecil untuk mengajari, kan, umur 7 tahun untuk berpuasa supaya dia terbiasa. Nanti umur 10 tahun ketika sudah datang, ketika umur 9 tahun sudah balik, datang waktunya untuk dia berpuasa, terbiasa. Nah, untuk anak kecil belum balik nggak masalah. Untuk kita sudah pulih, jangan. Maka puasanya sampai tenggelam matahari. Itu baru makan puasa. Kalau tidak, maka tidak ada. Baik. Qabilis somi. Saya biasa kajian paling tidak, cuma kita itu lagi gila di bawah sana. Baik. Qabilin lisomi.
Jami'an hari mobil suami. Puasa itu harus di hari yang mana hari tersebut menerima untuk dipuasai. Jadi dalam 356 hari ya, itu ada hari-hari yang tidak boleh untuk dipuasai. Bahkan kalau seandainya kita memaksa puasa pada hari itu, malah puasa kita tidak sah. Alih-alih ingin mendapatkan pahala dengan puasa, malah berdosa. Malah berdosa. Kapan itu kan? Yaitu 3 hari, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu Idul Adha, hari kan? Setelah itu hari pertama hari Ayyub Tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha, hari tasyrik. Maka 5 hari. 5 hari ini ketika ini kita dilarang untuk berpuasa. Memang hari ini tidak menerima untuk dipuasai. Ibarat kita mau masuk rumah, itu rumahnya terkunci, tidak boleh masuk. Nah, maka 5 hari ini haram hukumnya untuk berpuasa. Kalau Bapak Ibu puasa pada 5 hari ini, alih-alih dapat pahala, puasanya tidak sah, malah mendapatkan dosa. 5 hari. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, wa syaraitu wujub siyami thalathatu asya'. Syarat wajib puasa itu ada 4. Nah, syarat wajib puasa, orang itu wajib puasa atau tidak, syaratnya ada 4. Kalau 4 perkara ini ada, maka wajib puasa. Kalau tidak, maka tidak wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Saya ulangi, Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Baik, kita bahas yang pertama adalah tentang Islam. Maka orang yang Islam jelas, kita semua di sini alhamdulillah Islam, ya, wajib untuk berpuasa. Maka timbul pertanyaan, apakah orang kafir itu tidak wajib berpuasa? Maka di dalam kitab Al-Lumah tentang membahas masalah usul fikih, hukum-hukum Islam, syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak hanya dibebankan kepada orang Islam. Ulangi, syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak hanya dibebankan kepada orang Islam saja, namun bebannya adalah kepada seluruh manusia yang hidup. Maka orang Islam terbebani dan orang kafir pun terbebani. Maka sebenarnya orang kafir itu dia wajib untuk mengerjakan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka orang kafir itu terbebani dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan. Maka ketika datang perintah sholat, mereka wajib sholat. Ketika datang perintah puasa, mereka wajib puasa. Ketika datang perintah untuk bayar zakat, mereka wajib bayar zakat. Dan bahkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu juga terbebankan kepada orang-orang kafir. Maka orang kafir sebenarnya sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan syariat kita, orang kafir itu tidak boleh juga minum khamar, tidak boleh juga makan aurat, tidak boleh juga makan sesuatu yang haram, makan daging anjing dan sebagainya. Tidak boleh. Oleh karena itu, kita tidak boleh membantu mereka untuk mengerjakannya. Sebagaimana kita tidak boleh mengerjakannya, kita tidak boleh membantu mereka untuk mengerjakannya. Mereka pun haram makan
kafir mungkin itu definisi kita kasar. Kafir mungkin definisi kita kasar, sama seperti miskin. Orang yang bilang kamu miskin, orang miskin, definisi kita kasar. Padahal itu kan bahasa sepakat daripada bahasa itu bahasa lembut sekali. Kafir itu asal katanya adalah kafur. Kalau dalam bahasa Inggris namanya kafir. Nah, maka kafur itu artinya adalah tertutup. Tertutup. Maka orang kafir itu artinya adalah dia tertutup daripada hidayah. Lembut sekali sebenarnya. Cuma kita punya definisi sendiri. Jadi kalau mengatakan kamu kafir, itu akan sepanjang bahasa. Itu bahasa lembut. Artinya adalah kamu tertutup daripada hidayah. Itu seperti itu. Lembut sekali. Sama seperti miskin. Orang kalau bilang kamu miskin pasti marah. Padahal miskin itu artinya lembut. Miskin itu diambil dari kata sakana, bahasa Arab. Artinya tenang. Tenang. Maka orang miskin itu dia tenang. Kenapa tenang? Karena tidak ada sesuatu yang harus dijaga. Enggak takut mobilnya kecurian, orang enggak punya mobil. Enggak takut motornya kecurian, enggak punya motor. Enggak pusing mikirkan garasi, enggak pusing mikirkan apa selalu diprotes sama tetangga karena mobilnya makan jalan. Kan seperti itu. Enggak takut mobilnya kecurian, enggak punya rumah. Enggak takut perhiasannya diambil orang, enggak punya perhiasan. Maka orang miskin itu asal katanya adalah sakana, artinya tenang, maka jangan marah. Kami miskin, seperti itu. Lawan katanya adalah ghani. Ghani itu artinya tidak butuh. Kalau ghani bahasa Inggrisnya kaya. Kaya itu kalau definisi kita punya apa-apa. Tapi tidak seperti itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ghani artinya bukan kaya. Ghani artinya tidak butuh. Maknanya apa? Orang kalau seandainya dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya merasa cukup, tidak butuh akan apa yang ada di tangan orang lain, maka itu adalah orang kaya. Ini ghani. Namun kalau seandainya dia punya segalanya, apa-apa ada di tangannya, tapi merasa kurang, nampaknya dia kaya, hakikatnya dia miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, maka kata-kata kafir itu enggak usah bermasalah. Kata-kata tertutup sekali artinya kafir, kafur. Kalau bahasa Inggrisnya cover, ya, tertutup maknanya adalah engkau tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik seperti itu. Nah, maka kembali dalam pembahasan masalah kafir, maka orang kafir itu dia juga wajib untuk mengajarkan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah turunkan. Itu kafir yang asli. Kalau kafir yang murtad, kafir yang tidak asli bagaimana? Contohnya adalah ada orang
Kita itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat akhir zaman. Itu faedahnya besar. Terkadang kita banyak mencaci uang. Begini sekali jadi umat akhir zaman. Saya di mana-mana. Seandainya saya hidup di zaman Nabi, alangkah senangnya saya. Allah jadikan kita umat akhir zaman. Itu bukan perkara yang buruk. Karena apa? Bisa jadi, naudzubillah. Kalau seandainya kita Allah ciptakan menjadi umat di zaman Nabi Muhammad SAW, sezaman dengan Nabi, naudzubillah bisa jadi kita malah menjadi termasuk barisan orang-orang yang menentang Nabi, bukan barisan Nabi Muhammad, malah barisan Abu Jahal. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya Allah jadikan kita sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, bisa jadi kita itu diciptakan di barisan Abu Lahab, barisan Abu Jahal, seperti itu. Maka alhamdulillah seperti itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di akhir zaman ini yaitu orang Islam, sehingga kita lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah Allah jadikan kita di akhir zaman. Tidak perlu coba-coba lagi. Kadang orang seperti ini. Saya ingin mencicip seluruh agama, mencari yang mana agama yang benar. Sudah tidak perlu. Tidak perlu ada penelitian lagi, karena penelitian seperti itu sudah pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Dan itu sudah ada hasilnya. Kita cukup menikmatinya saja penelitian tersebut. Kan seperti itu. Sahabat Salman Al-Farisi, beliau adalah seorang pangeran. Beliau berani tinggalkan kerajaannya. Beliau tinggalkan kerajaannya yang besar, yang mewah. Beliau berkelana mencari agama yang benar. Sampai beliau bahkan pernah dijadikan sebagai budak yang dulu awalnya pangeran, dan sampai ke titik nol, yaitu menjadi budak. Hanya apa? Untuk mencari agama yang benar. Dan ujung-ujungnya beliau masuk ke dalam agama Islam. Sudah ada penelitiannya, maka tidak perlu teliti lagi. Cukup nikmati saja apa hasilnya. Kan tidak perlu. Kalau seandainya ada orang bilang ini racun, ya sianida, ya sedosot sianida. Kata dokter ini racun, kata orang-orang ini racun. Saya nggak percaya sebelum saya dicicipi, mati, mati. Kan tidak perlu seperti itu. Penelitian sudah ada, hasilnya sudah ada. Nah, kita mengakhirkan ini cukup untuk merasakan saja, menikmati saja. Tinggal menikmati hasilnya, nggak perlu ada penelitian lagi. Maka karena ada ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang keluar masuk dalam agama itu, dikatakan Allah Taala orang yang bermain-main dalam Bapak Ibu jemaah Allah, karena sudah kan hanya kayak ini berlomba-lomba kita hanya berlomba-lomba karena waktu ini sempit. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau bisa jadi pembahasannya dan sebagainya. Semoga Allah Taala berikan kepada kita hidayah dapat aman dan kesehatan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insyaallah belum. Kita aja lagi. Baca jawab. Siapa lagi yang mau nanya jawab boleh? Oh ya, bismillah. Bagi yang mau bertanya tentang masalah puasa, silakan. Meskipun belum berbahas di sini, silakan. Ada waktu kita 15 menit. Terima kasih.
itulah yang disebut dengan najis. Sedangkan sisa-sisa makanan yang kita lihat ya, sisa-sisa makanan yang ada di tubuh kita itu memang kotor, sisa makanan, tapi itu tidak najis, tidak najis. Sehingga kalau seandainya kita bersuara dan ada orang yang tersangkut keluar terbawa oleh sifat, lalu itu kita kandungi, maka tidak membuat sholat kita tidak sah, karena yang kita kandungi kotoran yang kita ambil dari
Wajib itu langsung diqadha seperti itu. Kalau tidak maka dia akan berdosa. Dan nanti kalau seandainya ternyata sampai masuk Ramadan yang selanjutnya, nah, selain mengqadha wajib juga membayar. Kan seperti itu pembahasannya ya. Nah, maka wajib itu langsung diqadha. Kalau saya tidak bisa, maka cari alasannya kalau nggak bisa. Insyaallah lah ya. Jelas lah ya. Zakat fitrah, sebenarnya tidak ada pembahasan zakat fitrah tadi ya. Ini nggak apa-apa. Zakat fitrah itu bisa dibayarkan maksimalnya, maksimal waktu batas waktu maksimal zakat fitrah adalah ketika khotib sudah naik ke mimbar. Itu batas maksimal. Maknanya adalah zakat fitrah harus dibagikan maksimal sebelum imam naik ke khotib naik ke mimbar. Sebelum itu, kalau sudah lewat itu maka setidaknya berdosa, dosa dan diqadha kalau seandainya lewat. Nah, waktunya lewat. Khotib sudah naik mimbar, kita belum bayar zakat. Nah, itu tidak berdosa karena mengakhirkan waktu dan bayarnya itu jatuhnya qadha. Gitu lah. Sudah bayar, sudah bayar. Dan zakat fitrah bisa dibayar dari sekarang tidak masalah. Baik, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman masalah ibadah dan insyaallah kita akan berusaha tasbih. Salat tasbih itu insyaallah salat yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada paman beliau. Dan caranya adalah namanya salat tasbih. Berarti kita banyak tasbih di dalamnya nanti. Ya. Kurang lebih tata caranya sama seperti surat biasanya. Mungkin niatnya saja berbeda. Niatnya gampangnya saya niat surat tasbih jadi makmum. Nah, gampangnya seperti itu. Bahasanya mungkin sulit, mudah. Pakai bahasa Indonesia dalam hati katakan saya niat surat tasbih jadi makmum dan jadi Allahu Akbar. Baik. Setelah itu seperti biasa baca doa kita. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat. Setelah itu biasanya langsung ruku. Nah, kita cara langsung ruku. Setelah membaca surat, maka kita bertasbih sebanyak 15 kali. 15 kali. Sebelum ruku. Setelah itu ruku. Ketika ruku kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Nanti bangkit